Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang sedang menonton. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perspektif teori kepribadian, di mana tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memberikan gambaran singkat tentang 5 perspektif besar dalam psikologi kepribadian, juga dapat membantu untuk memahami cara tiap perspektif melihat perilaku manusia. Terdapat 5 perspektif teori kepribadian. Yang pertama, yang sering kita kenal yaitu psikodinamika. Teori ini menekankan bahwa proses bawah sadar dan konflik masa lalu yang belum terselesaikan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku. Kemudian, ada humanistik eksistensial, di mana teori ini menekankan pada anggapan bahwa manusia memiliki kebebasan dan bertanggung jawab bagi tindakan-tindakannya. Selanjutnya ada disposisional, yang menekankan bahwa kepribadian itu merupakan sifat yang konsisten dan dapat diukur. Selanjutnya ada biologis evolusioner, yang menekankan bahwa kepribadian itu dipengaruhi oleh gen, otak, dan proses evolusi. Yang terakhir ada pembelajaran kognitif sosial, di mana teori ini melihat hubungan antara lingkungan, proses berpikir, dan perilaku. Sigmund Freud menjelaskan tentang 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Kemudian, Freud juga menjelaskan tentang 3 tingkatan kesadaran, yaitu conscious, preconscious, dan unconscious. Lalu, Sigmund Freud juga menjelaskan tentang teori perkembangan psikoseksual yang terdiri atas oral, anal, phallic, latensi, dan genital. Dan yang terakhir, Freud juga menekankan tentang mekanisme pertahanan diri yang terdiri atas repression, denial, projection, regression, dan rationalization. Adler menekankan tentang 6 konsep utama. Yang pertama ada striving for superiority atau usaha untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Yang kedua ada creative self, yaitu individu memiliki kepribadian secara aktif dengan memaknai pengalaman secara unik. Yang ketiga ada social interest atau kemampuan berempati dan bekerja sama terhadap orang-orang di sekitar. Yang keempat ada inferiority and superiority complex, yaitu terjebak dalam rasa tidak mampu dan menutupi dengan hal-hal yang berlebihan. Yang kelima ada lifestyle atau pola berpikir, merasa, dan bertindak yang terbentuk sejak masa kecil karena lingkungannya. Dan yang terakhir ada fictional finalism atau keyakinan dan tujuan masa depan yang membimbing perilaku. Carl Jung memiliki teori level of psyche, di mana ada conscious, personal unconscious, collective unconscious, dan archetype. Selanjutnya ada dinamika kepribadian, yaitu kausalitas dan teleologi, perkembangan, dan regresi. Lalu ada tipe psikologis, yang pertama ada sikap, introversion dan extraversion. Yang kedua ada fungsi, thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Karen Horney memiliki teori basic hostility dan basic anxiety. Selanjutnya ada compulsive drive, di mana ada neurotic needs dan neurotic trends. Neurotic trends yaitu moving toward people, moving against people, dan moving away from people. Selanjutnya ada konflik intrapsikis, yaitu jati diri yang ideal. Untuk memenuhinya ada neurotic search for glory, neurotic claims, dan neurotic pride. Jika tidak terpenuhi, maka muncullah self-hatred. Erich Fromm sendiri menjelaskan 5 kebutuhan dasar agar seseorang dapat berkembang. Kebebasan menurut Fromm bisa menjadi beban, sehingga orang bisa melarikan diri lewat beberapa cara. Fromm juga membagi kepribadian menjadi 2, yaitu orientasi produktif atau kepribadian sehat, dan non-produktif. Jika ekstrim bisa muncul gangguan seperti nekrofilia, narsisme berat, atau simbiosis incest. Intinya, Fromm menekankan kebebasan, cinta, dan pengaruh masyarakat sebagai pembentuk kepribadian. Menurut Erik Erikson, ego merupakan kekuatan yang membentuk jati diri dan berkembang melalui 8 tahap psikososial dari bayi hingga lansia, masing-masing dengan krisis yang harus dilewati. Ia menekankan kuatnya pengaruh sosial dan budaya dalam perkembangan, sehingga identitas dan hubungan sosial menjadi pusat pembentukan kepribadian. Teorinya unik karena melihat perkembangan berlangsung seumur hidup, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis. Maslow percaya bahwa manusia adalah makhluk yang secara alami ingin tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih baik. Maslow kemudian menyatakan bahwa manusia memiliki serangkaian kebutuhan universal yang tersusun secara hierarkis seperti piramida. Kebutuhan ini akan dipenuhi dari bawah ke atas terlebih dahulu, yang dimulai dari psychological needs, safety needs, love and belonging, self-esteem, dan terakhir self-actualization, yaitu menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Menurut Carl Rogers, manusia memiliki actualizing tendency, yaitu dorongan bawaan untuk tumbuh yang sejalan dengan formative tendency. Pertumbuhan terjadi melalui maintenance dan enhancement. Inti kepribadian terletak pada hubungan antara self-concept dan ideal self. Ketika selaras muncul congruence, dan ketika tidak sesuai muncul incongruence. Individu dapat berkembang optimal jika menerima unconditional positive regard, yaitu penerimaan tanpa syarat. Dalam terapi, Rogers menekankan bahwa klien mampu menemukan solusi sendiri bila berada dalam suasana empatik dan otentik, sehingga dapat menjadi fully functional person atau person of tomorrow. Rolome mengedepankan teori eksistensialisme. Kemudian ada basic konsepnya yaitu being in the world dibagi menjadi 3, yaitu am-wealth, mid-wealth, dan agent-wealth. Kemudian basic konsep kedua itu adalah non-being. Kemudian ada anxiety dibagi menjadi 2, yaitu normal anxiety dan neurotic anxiety. Kemudian ada guilt, kemudian ada intentionality, kemudian ada care, love, and will, hubungan antara love and will, dan forms of love. Kemudian ada freedom and destiny.
Skinner dan Alpert mengedepankan theory of personality, di mana menjelaskan tentang apa itu personality, lalu the role of conscious motivation, characteristic of a healthy person. Kemudian ada structure of personality, lanjut ada personal disposition dibagi menjadi 4, yaitu cardinal, central, secondary, dan motivational and stylistic. Kemudian ada proprium dan motivation, dan terakhir ada motivation. Motivation dibagi menjadi 2, yaitu theory of motivation dan functional autonomy dibagi menjadi 4, yaitu perspirative, appropriate, Criterion for functional autonomy, terakhir process that are not functionally autonomous. Selanjutnya ada Maker-Costa. Hubungan Maker dan Costa ini awalnya dari pendekatan yang dibikin sama Raymond Cattell. Dengan menggunakan faktor analisis, muncullah inductive method atau pendekatan bottom up, sehingga muncul 16 personality of factor. Akhirnya, Maker dan Costa ini membuat dispositional mereka sendiri, yaitu Big Five personality. Ada openness, consciousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Maker-Costa ini percaya kalau misalnya manusia punya sifat unik yang berbeda-beda. Selanjutnya ada Eysenck. Eysenck ini mempunyai faktor teori. Yang pertama ada kriteria yang berupa reliable, hereditas, dan masuk akal. Yang kedua ada hierarki yang berupa specific, habit, trait, and type. Dan sebelum itu, dispositional sebelumnya kan Maker-Costa ini dari yang spesifik dulu. Sekarang Eysenck ini dari yang umum dulu. Makanya muncullah dimensi kepribadian yang berupa psychotism, extraversion, dan neuroticism. Dari ketiga ini muncullah measuring atau pengukuran berupa MPI, API, EPQ, dan EPQR. Selanjutnya yang terakhir ada biological base dari Penn sendiri. P itu berhubungan dari testosteron dan Mao, E itu hubungan antara arousal cortex pada otak, dan yang terakhir N atau neuroticism hubungan dari sistem limbik. Albert Bandura. Menurutnya, manusia belajar bukan hanya dari pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati orang lain. Hal ini disebut observational learning yang melibatkan perhatian, proses mengingat, menirukan perilaku, dan motivasi. Bandura juga menekankan human agency, yaitu kemampuan manusia mengendalikan tindakan melalui tujuan, rencana, evaluasi diri, dan refleksi. Komponen penting lainnya adalah self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya, serta self-regulation, yaitu bagaimana individu mengatur perilaku melalui standar pribadi, evaluasi diri, dan kontrol moral. Semua ini saling terhubung melalui konsep triadic reciprocal causation, yaitu interaksi antara individu, perilaku, dan lingkungan. Tokoh behavioristik yang kedua adalah B.F. Skinner. Berbeda dengan Bandura, Skinner berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Ia menjelaskan operant conditioning, yaitu bagaimana perilaku dibentuk melalui reinforcement dan punishment, baik yang positif maupun negatif. Skinner juga membahas shaping, proses membentuk perilaku secara bertahap, serta pentingnya lingkungan sebagai faktor utama yang mengontrol perilaku. Melalui pandangannya, Skinner menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipahami dan diubah dengan memodifikasi konsekuensinya. Lalu ada hubungan antar perspektif. Yang pertama ada psikodinamika dengan humanistik eksistensial. Fokusnya adalah motivasi, tapi psikodinamika ini lebih berfokus pada ketidaksadaran, sedangkan humanistik berfokus sama pilihan dan makna hidup. Yang kedua ada dispositional dengan biological evolutionary. Keduanya sama-sama memandang sifat yang stabil, namun dispositional ini menjelaskan adanya pola yang konsisten, sedangkan biological evolutionary menjelaskan sifat sebagai hasil adaptasi dengan beralasan biologis. Yang terakhir ada learning sosial kognitif dengan humanistik eksistensial. Sosial kognitif ini berfokus sama observasi, keyakinan diri, dan faktor lingkungan, sedangkan humanistik berfokus dengan tujuan pribadi dan pertumbuhan. Sekian penjelasan dari kami tentang perspektif teori kepribadian. Dapat disimpulkan bahwa 5 perspektif ini memberikan gambaran berbeda tentang bagaimana kepribadian terbentuk. Dapat dilihat bahwa konflik batin, pilihan hidup, sifat bawaan, faktor biologis, dan pengalaman belajar saling berperan. Setiap perspektif memberi cara berpikir yang membantu memahami perilaku manusia dengan lebih terarah.